Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2. Dalam video ini kami akan menjelaskan tentang tata nama senyawa ester. Sebelumnya, anggota kelompok kami terdiri dari Alyana Bila Arimurti, absen 4, Balkis Hasna Maritza, absen 10, Dia Herisanti, absen 14, Diva Koiruni Saskia, absen 17, dan Kinanti Bunga Citamaya, absen 25. Apa itu amilasetat? Amilasetat atau CH3 COO C5H11 adalah salah satu ester yang banyak dipakai sebagai pelarut dalam industri pembuatan selulosa nitrat, etil selulosa, dan polivinil asetat. Amilasetat dapat digunakan sebagai bahan untuk pembuatan cat, menyamakan kulit, dan tekstil. Selanjutnya, gugus fungsi senyawa. Nama golongannya yaitu ester, nama turunan alkananya yaitu alkil alkanoat, rumus molekulnya yaitu C2H4O2, rumus strukturnya yaitu CH3COOH, lalu gugus fungsinya C rangkap 2O, lalu contoh dan nama senyawanya yaitu amilasetat. Lalu ada UPAC atau IUPAC. Tata nama yang pertama, beri imbuhan IL pada nama rantai karbon yang terikat pada atom O dan namanya diletakkan di paling depan. Lalu beri imbuhan AT pada nama rantai karbon di samping COO. Lalu kemudian beri nomor pada rantai utama mulai dari gugus COO. Tentukan nama dan jumlah cabang pada rantai utama, sertakan dengan namanya. Yang terakhir, urutkan nama cabang sesuai huruf alfabet. Untuk menuliskan tata nama ester, kita harus mengetahui terlebih dahulu rumus struktur senyawa ester, yaitu RCOO R aksen, di mana R aksen adalah alkil dan sisanya adalah alkanoat. Untuk menuliskan tata namanya, kita harus tulis terlebih dahulu alkilnya, lalu alkanoatnya. Untuk contoh yang pertama, kita bisa lihat dulu rantai induknya dari COO, maka rantai utamanya adalah CCH2CH3. Lalu kita bisa beri angka dari C terlebih dahulu, maka C adalah 1, CH2 adalah 2, dan CH3 adalah 3. Karena alkanoatnya ada 3, maka namanya adalah propanoat, dan alkilnya adalah CH3. Karena ada 1, maka namanya adalah 1-metil. Karena namanya ini kita tulis dari alkil terlebih dahulu, jadi nama tata nama ester ini yaitu metil propanoat. Selanjutnya contoh kedua, kita tentukan dulu rantai utamanya dengan melihat yang berikatan dengan C. Maka di sini adalah C, CH2, CH3. Lalu kita bisa beri angka mulai dari C terlebih dahulu. Lalu kita bisa lihat alkilnya yang berikatan dengan O, maka di sini alkilnya adalah CH2, CH3. Karena alkilnya ada 2, maka namanya adalah etil. Dan rantai utamanya ada 3, maka namanya adalah propanoat. Jadi untuk nama dari struktur ini adalah etil propanoat. Contoh yang terakhir, caranya masih sama seperti tadi dengan menentukan alkanoatnya atau rantai utamanya terlebih dahulu dengan melihat yang berikatan dengan C, yaitu C, CH, CH3. Lalu kita beri angka dan di sini alkilnya adalah CH3. Maka kita tuliskan dulu alkilnya, karena cuma ada 1 maka namanya adalah metil. Dan karena di sini ada cabang, maka kita tuliskan cabangnya dulu. Ini di sini cabangnya di urutan kedua, maka namanya adalah 2-metil. Lalu kita tuliskan nama rantai utamanya, karena ada 3, maka namanya adalah propanoat. Jadi nama dari struktur ini adalah metil 2-metil propanoat. Selanjutnya yaitu reaksi-reaksi senyawa karbon. Yang pertama ada reaksi eksterifikasi atau reaksi pembentukan senyawa ester. Senyawa ester itu terbentuk akibat asam karboksilat yang direaksikan dengan alkohol dan menghasilkan ester. Nah, karena menghasilkan ester, maka disebut juga eksterisasi. Dan hasil sampingannya yaitu H2O atau air. Selanjutnya yang kedua, ada reaksi hidrolisis ester atau reaksi ester dengan air. Di mana hidrolisis ini artinya pemecah air. Jadi di sini reaksinya harus dengan air. Pada contoh berikut, jika ester itu direaksikan dengan air, maka reaksinya kebalikan dari reaksi sebelumnya, reaksi esterifikasi, yaitu menghasilkan asam karboksilat dan alkohol. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.